Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang relasi dan fungsi. Perkenalkan, nama saya Yohanes Christian Gurning, saya dari TRPL 1A. Yang pertama itu pengertian relasi dan fungsi. Relasi dalam matematika adalah aturan yang menghubungkan antara anggota satu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Sedangkan fungsi adalah relasi khusus yang memetakan setiap anggota himpunan A ke tempat satu ke anggota himpunan B. Yang pertama, sifat-sifat relasi biner. Yang pertama itu refleksi. Relasi R pada himpunan A disebut refleksi jika A, elemen R untuk setiap A elemen A. Relasi R pada himpunan A tidak refleksif jika ada A elemen A, sedemikian sehingga A, tidak elemen R. Yang kedua, menghantar atau transitif. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika A, B elemen R dan B, C elemen R, maka AC elemen R untuk A, B, C elemen dari A. Lanjut, contoh 12. Relasi habis membagi pada himpunan bilangan bulat bersifat positif menghantar. Misalkan bahwa A habis membagi B dan B habis membagi C, maka terdapat bilangan positif M dan N, sedemikian sehingga B sama dengan MA dan C sama dengan NB. Di sini C sama dengan NMA, sehingga A habis membagi C. Jadi relasi habis membagi itu bersifat menghantar. Di sini saya contohkan 2,4 karena 2 habis membagi 4, lalu 4,8 karena 4 habis membagi 8, dan 2,8 karena 2 habis juga membagi 8. Lanjut ke contoh 13. 3 buah relasi di bawah ini menyatakan relasi pada himpunan bilangan bulat positif N. R sama dengan X lebih besar dari Y, S X tambah Y sama dengan 6, dan T 3X tambah Y sama dengan 10. R adalah relasi menghantar karena jika X lebih besar dari Y dan Y lebih besar dari Z, maka X lebih besar dari Z. Contohnya saya ambil 2 lebih besar dari 4, lalu 4 lebih besar dari 8, lalu 2 lebih besar dari 8. Sesuai dengan contoh ini, X lebih besar dari Y. Di sini X-nya saya contohkan dengan nomor 2, Y-nya 4. Lanjut, Y lebih besar dari Z, Y-nya itu 4, Z itu saya contohkan dengan huruf 8. Maka X lebih besar dari Z. Maka X tadi itu 2 lebih besar dari Z, Z 8, jadi 2,8. Lanjut, S tidak menghantar karena misalkan 4,2 dan 2,4 adalah anggota S, tetapi 4,4 bukan elemen S. Itu karena 4 ditambah 4 sama dengan 8. Sementara di sini X tambah Y harus sama dengan 6, jadi itu 4,4 tidak termasuk, jadi sifatnya tidak menghantar. Selanjutnya yang T 1,7, 2,4, 3,1 itu sifatnya menghantar karena kita tidak bisa menyimpulkan, karena kan di sifat yang pertama itu, yang nomor 2 itu harus ada AB, BC, AC. Di sini karena 1,7, 2,4, 3,1 itu saling berbeda, jadi kita bisa menyimpulkan saja itu menghantar. Lanjut yang ke nomor 3, sifat 3, yaitu stangkup atau simetrik dan tolak stangkup atau antisimetrik. Relasi R pada himpunan A disebut stangkup jika AB elemen R, maka BA elemen R untuk AB elemen dari A. Relasi R pada himpunan A sedemikian. Relasi R pada himpunan A tidak stangkup jika AB elemen R, sedemikian sehingga B, A tidak elemen R.
relasi R pada himpunan A sedemikian sehingga A, B elemen R dan B, A elemen R hanya jika A sama dengan B untuk AB elemen A disebut tolak setangkup. Disebut tidak tolak setangkup yaitu jika elemen A dan B sedemikian sehingga A, B elemen R dan B, A elemen R. Lanjut kita ke contohnya. Yang pertama itu nomor 15. Relasi habis membagi pada himpunan bilangan bulat positif tidak setangkup. Karena jika A habis membagi B, B tidak habis membagi A, kecuali jika A sama dengan B. Sebagai contoh, 2 habis membagi 4, tetapi 4 tidak habis membagi 2. Karena itu 2,4 elemen R, tetapi 4,2 itu bukan elemen R. Relasi habis membagi tolak setangkup karena jika A habis membagi B dan B habis membagi A, maka A sama dengan B. Sebagai contoh, 4 habis membagi 4, karena itu 4,4 elemen R dan 4 sama dengan 4. Ini contoh dari tolak setangkup. Selanjutnya yang nomor 16, contoh 16. Jika 3 buah relasi di bawah ini menyatakan relasi pada himpunan bilangan bulat positif N R sama dengan X lebih besar dari Y, yang S X tambah Y sama dengan 6, yang T 3X tambah Y sama dengan 10. R bukan relasi setangkup karena misalkan 5 lebih besar dari 3 tetapi 3 tidak lebih besar dari 5. Ya, ini benar karena 3 itu tidak lebih besar dari 5. Yang S relasi setangkup karena 4,2 dan 2,4 adalah anggota S. Karena kan 4 tambah 2 sama dengan 6 dan 2 tambah 4 juga sama dengan 6. Selanjutnya yang T itu tidak setangkup karena misalkan 3,1 adalah anggota P, tetapi 1,3 bukan anggota P. Karena 1 kali 3 kali 1 tambah 3 sama dengan 6. Selanjutnya yang S bukan relasi tolak setangkup karena misalkan 4,2 elemen S dan 4,2 elemen dari si S, tetapi 4 tidak sama dengan 2. Selanjutnya yang relasi R dan T keduanya tolak setangkup. Tunjukkan. R X, karena ini saya jelaskan sedikit. Untuk R sama dengan X lebih besar dari Y. T sama dengan 3X tambah Y sama dengan 10. Relasi R dan T keduanya tolak setangkup. Pertanyaannya itu keduanya tolak setangkup. Tunjukkan. Relasi R itu 3,4, tetapi kan 3 tidak sama dengan 4. Lalu yang relasi T 3,1, 2,4, 1,7 itu tidak sama dengan B. 3 tidak sama dengan 1, 2 tidak sama dengan 4, 1 tidak sama dengan 7. Jadi menurut saya relasi R dan T itu bukan tolak setangkup atau tidak tolak setangkup. Lanjut, ini contoh. Apakah relasi R pada himpunan A 1, 2 sampai 9 yang didefinisikan dengan R sama dengan himpunan AB, di mana A tambah B sama dengan 10 merupakan relasi refleksi? Apakah ini refleksi, menghantar, setangkup, atau tolak setangkup? Oke, kita jawab. Dari himpunan 1 sampai 9 yang bisa ditambah menjadi 10 yaitu ini 1,9, 2,8, 3,7, 4,6, 5,5, 6,4, 3,7, 8,2, 9,1. Ini semua ditambahkan akan menjadi hasilnya nilainya 10. Oke, sifat yang pertama itu refleksi. Refleksi itu jika A, elemen R untuk setiap A
Maaf untuk sebelumnya karena aplikasinya tidak bisa menanggung video yang durasi lama, jadi saya ulang. Lanjut ke contoh soal. Apakah relasi R pada himpunan A sama dengan 1, 2 sampai 9 yang didefinisikan dengan R sama dengan himpunan AB, di mana A tambah B sama dengan 10 merupakan relasi. Apakah himpunan tersebut relasi refleksi, menghantar atau transitif, stangkuf atau simetris, dan tolak stangkuf atau antisimetrik. Nah, di sini dari yang himpunan kita dapatkan yaitu A tambah B yaitu 1,9, 2,8, 3,7, 4,6, 5,5, 6,8, 6,4, 7,3, 8,2, 9,1. Himpunan ini jika kita tambahkan itu semua menghasilkan angka 10 sampai 1,9, 1 tambah 9 yaitu 10, 2 tambah 8, 10, dan seterusnya. Yang pertama itu sifat refleksi. Jika A, elemen R untuk setiap A elemen dari A. Yang pertama itu 1,1 elemen 1,1 itu tidak ada di elemen R, dan 2,2 juga tidak ada di elemen R karena A, itu harus 1,1 atau 2,2. 5,5 memenuhi, tapi 1,9 tidak memenuhi A. Lanjut ke yang menghantar atau transitif. Jika untuk memenuhi transitif yaitu jika A, B elemen R dan BC elemen R, maka AC elemen R. Yang pertama saya ambil 1,9 elemen R dan 9,1 juga elemen dari R, tapi 1,1 itu tidak ada di elemen R. 1,1 bisa kita lihat 1,1 tidak ada. Jadi dari sini pun kita bisa tahu bahwa R tidak menghantar. Untuk selanjutnya yaitu stangkuf atau simetrik. Jika A, B elemen R, maka B, A juga elemen R untuk AB elemen dari A. Untuk AB, BA berarti 1,9, 9,1, 2,8, 8,2, 3,7, ada 7,3, 4,6, 6,4, dan 5,5. Ada 5,5 ini karena sama jadi 5,5 juga. Di sini yang untuk AB ini A nya 1, lalu B nya 9, lalu BA nya jadi 9, lalu 1, dan sama juga dengan 2,8, A nya 2, B nya 8. Jadi ada di sini juga ada 8,2, B nya 8, A nya 2. Jadi kayak dibalik saja gitu. Maka R adalah stangkuf atau simetrik, memenuhi. Lanjut ke tolak stangkuf atau antisimetrik. Jika A, B elemen R dan B, A elemen R, hanya jika A sama dengan B untuk AB elemen dari A. Yang pertama itu 1,9, 9,1, tapi 1 tidak sama dengan 9. 2,8, 8,2, A nya 2, B nya 8, lalu B nya 8, A nya 2, tapi 2 tidak sama dengan 8. Lalu 3,7, 7,3, tapi 3 tidak sama dengan 7 atau tidak sama dengan 7. Jadi R tidak tolak stangkuf. Mungkin sekian dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf atau bisa dikasih yang terbaik lah. Mungkin dari saya terima kasih.